Allah illa billah wala taku fi doitin. Jangan kamu kehilangan semangat, jangan kamu mengalami sesak dada, sesak nafas. Taku fi doitin mimma kana yang guru, atas apa-apa yang mereka rekayasa. Sengketa Pilpres 2024 ditutup dengan keputusan Majelis Hakim Konstitusi yang menolak gugatan pasangan calon presiden dan cawapres Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin. Alasan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan paslon capres dan cawapres salah satunya karena beberapa dalil yang dikemukakan di persidangan tidak beralasan menurut hukum. Di antaranya mengenai politisasi bantuan sosial hingga pelanggaran prosedur oleh KPU saat menerima pendaftaran Prabowo Gibran sebagai capres dan cawapres 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Putusan itu terkait sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK Jakarta. Dalam putusan terdapat 3 hakim MK yang menyatakan perbedaan alias dissenting opinion. Berkaitan dengan pelanggaran prosedur pemilihan umum, dalil mengenai siaran pers aku berkaitan dengan siaran pers yang disampaikan oleh Bawaslu. Dalam perspektif ini atau konteks ini, dalil mengenai siaran pers aku bukan merupakan persoalan yang harus dipermasalahkan lagi, karena sepenuhnya merupakan tanggung jawab Bawaslu dan sebagian besar telah ditindaklanjuti. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum, menurut Mahkamah, dalil-dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran prosedur pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya. Oleh karena itu, jika masih terdapat fakta hukum dalam persidangan, baik yang didalilkan atau tidak didalilkan oleh pemohon, belum dinilai dan dipertimbangkan, Mahkamah meyakini hal tersebut tidak dapat membuktikan adanya relevansi dengan signifikansi perolehan suara atau hasil yang merupakan prinsip dasar dalam mengungkap perselisihan hasil tentang pemilihan umum sebagaimana diamanatkan dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan Mahkamah aku adalah putusan yang dipandang telah tepat berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum dalam persidangan dan telah memenuhi prinsip-prinsip hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diberikan di atas, Mahkamah berkesimpulan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan, amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dan pemirsa, Prabowo Subianto menanggapi hasil putusan MK yang menolak seluruh gugatan dan menyampaikan terima kasih atas dukungan berbagai pihak. Sementara calon wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyerahkan semua pada calon presiden terpilih Prabowo Subianto. Terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang sudah menjalankan tugas. Saya kira itu saja. Terima kasih kepada semua unsur pihak. Untuk selanjutnya kami akan menunggu arahan dari Pak Prabowo. Tapi kalau ini melihat hasil seperti ini memang sudah diprediksi sebelumnya atau ya enggak lah, hasil putusan MK kok diprediksi.
Ya pemirsa, Presiden Joko Widodo merespon putusan MK yang menolak gugatan sengketa Pilpres. Presiden menghormati putusan MK dan menegaskan berbagai tuduhan yang selama ini dilayangkan kepada pemerintah tidak terbukti. Pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah seperti kecurangan, intervensi aparat, kemudian apalagi politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah ini. Ya pemirsa, 3 hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat yang berbeda atau dissenting opinion dalam putusan perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024. Ketiga hakim tersebut adalah Arief Hidayat, Eni Nurbaningsih, dan Saldi Isra. Mereka sepakat bahwa pemerintah cawe-cawe dan pemilu harus diulang di beberapa daerah. Saya menemukan bahwa terdapat masalah netralitas PJ kepala daerah dan pengerahan kepala desa yang terjadi antara lain di Sumatera Utara, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Adapun bentuk ketidaknetralan PJ kepala daerah diantaranya berupa penggerakan ASN, pengalokasian sebagian dana desa sebagai dana kampanye, ajakan terbuka untuk memilih pasangan calon yang memiliki komitmen untuk melanjutkan IKN. Saya berkeyakinan bahwa telah terjadi ketidaknetralan sebagian PJ kepala daerah, termasuk perangkat daerah, yang menyebabkan pemilu tidak berlangsung secara jujur dan adil. Semua ini bermuara pada tidak terselenggaranya pemilu yang berintegritas. Dengan demikian, dalil pemohon aku beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon sepanjang berkenaan dengan politisasi bansos dan mobilisasi aparat atau aparatur negara, penyelenggara negara adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, maka seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah sebagaimana yang disebut dalam pertimbangan hukum di atas. Maka untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk beberapa daerah tersebut di atas. Namun dengan adanya pemberian bansos menjelang pemilu dan di masa kampanye, maka dalam batas penalaran yang wajar, hal tersebut tentu berdampak pada para peserta pemilihan karena adanya ketidaksetaraan. Di antara faktor yang mendukung keadaan ini adalah adanya celah hukum yang ada pada aturan pemilu yang tidak jelas yang kemudian dimanfaatkan. Terlebih, terdapat indikasi dukungan yang jelas terhadap salah satu pasangan calon, maka hal demikian dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak netral dan memberikan keuntungan signifikan bagi pasangan tersebut. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Presiden dengan segenap struktur politik kementerian dan lembaga dari tingkat pusat hingga level daerah telah bertindak partisan dan memihak calon pasangan tertentu. Pada titik inilah pemerintah telah melakukan pelanggaran pemilu secara terstruktur dan sistematis. Apa yang dilakukan Presiden seolah-olah mencoba menyuburkan spirit politik dinasti yang dibungkus oleh virus nepotisme sempit yang berpotensi mengancam tata nilai demokrasi. Sementara itu pemirsa, PKS mengapresiasi pendapat berbeda atau dissenting opinion yang disampaikan oleh 3 hakim konstitusi. Presiden PKS Ahmad Syahiku juga mengucapkan selamat bertugas kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Yang keempat, PKS mengapresiasi sikap 3 dari 8 hakim Mahkamah Konstitusi yang telah berani menyuarakan rasa keadilan melalui pendapat hukum yang berbeda, dissenting opinion. Munculnya pendapat hukum yang berbeda dari 3 hakim Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan pemohon diakui derajat kebenarannya. Dalam sejarah sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, baru kali ini ada dissenting opinion dari para hakim. Sebuah pertanda masa depan demokrasi dan penegakan hukum Indonesia. Terakhir saya ingin sampaikan juga, kami Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan selamat bertugas pada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk, dan perlindungan.
Ya pemirsa, dalam putusan sengketa hasil pemilu pertama kali dalam sejarah, Hakim Konstitusi menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Ketiga hakim tersebut adalah Arief Hidayat, Eni Nurbaningsih, dan Saldi Isra. Mereka sepakat bahwa pemerintah cawe-cawe dan pemilu harus diulang di beberapa daerah. Kita akan membahas selengkapnya sore ini bersama sejumlah narasumber kami, diantaranya dari tim hukum Anies Muhaimin, Anang Zubaidi, dan juga pakar hukum Abdul Khoir Ramadan, serta program manajer Perludem Fadli Ramadhanil. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya ke tim hukum Amin dulu, Mas Anang. Bagaimana pendapat Anda ini, kan kalau melihat dari tanggapan para hakim ataupun 5 hakim yang sepakat untuk menolak gugatan yang diajukan oleh kubu Anda, alasannya adalah tidak berdasarkan hukum, tidak beralasan hukum, kemudian tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Kalau dari tim hukum nasional Anies Muhaimin melihat, apakah memang ada kekurangan begitu dari pembuktian yang disampaikan oleh pihak Anda atau seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi ketika kami mengajukan permohonan dan juga dalam persidangan yang sudah berlangsung beberapa hari yang lalu, kami sudah mengajukan bukti-bukti yang hemat kami sangat kuat. Jadi bukti itu bukan hanya dalam bentuk video, bukan juga hanya dalam bentuk berita di koran, tetapi juga kami menghadirkan beberapa saksi yang itu juga mengkonfirmasi kebenaran dalil-dalil dari permohonan yang kami ajukan. Artinya sebenarnya dalil-dalil yang kami ajukan itu semuanya bisa dibuktikan dalam persidangan. Nah, kaitannya dan itu terkonfirmasi juga oleh adanya dissenting 3 hakim konstitusi. Jadi walaupun 5 orang hakim konstitusi itu menyatakan menolak permohonan kami, 3 hakim konstitusi justru menyatakan bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon 1, dalam hal ini adalah tim hukum Amin, dan juga oleh pemohon 3 itu dinyatakan terbukti. Artinya apa? Sebenarnya ada perspektif yang berbeda saja antara 8 hakim konstitusi itu, di mana 5 orang hakim konstitusi itu menyatakan tidak terbukti, tetapi 3 hakim konstitusi itu menyatakan terbukti. Nah, berkaitan dengan itu kami harus menyampaikan kembali apresiasi kepada 3 orang hakim konstitusi yang sudah menyatakan dissenting opinion dalam putusan kemarin. Kami menyebut mereka adalah kami menyebut mereka adalah para negarawan yang mampu mendundukkan diri sebagai pengawal konstitusi dan juga demokrasi. Dan kami punya optimisme bahwa negarawan-negarawan inilah yang nanti akan mengawal demokrasi ke depan yang hari ini sudah semakin terlihat suram. Kemudian juga kami apresiasi ketiga hakim konstitusi yang melakukan dissenting karena beliau-beliau ini tidak terjebak pada jerat prosedural dan yang mengedepankan aspek prosedural semata, tetapi justru malah mengedepankan keadilan yang substantif. Dan kami punya harapan bahwa ketiga hakim konstitusi ini mampu menghidupkan konstitusi ya sebagai living constitution, bukan hanya sebagai teks mati, tetapi juga sebagai konstitusi yang hidup, yang dipahami bukan hanya sekedar sebagai kata-kata, tapi juga bagaimana itu dilihat dalam realita yang sekarang. Dan tiga hakim konstitusi ini saya kira juga merespon denyut dan mendengar denyut nadi keadilan masyarakat yang itu disuarakan di beberapa daerah. Para guru besar, kalangan kampus, masyarakat luas menyatakan keprihatinannya terhadap kualitas demokrasi kita, keprihatinannya terhadap cawe-cawe presiden dan pemerintah, juga menjadi sorotan lembaga internasional yang sudah kita saksikan bersama, turut menyorot netralitas presiden dalam penyelenggaraan pemilu di 2024 ini. Pembuktian dari tim pemohon 01 Anda rasa sudah cukup kuat, dan Anda mengapresiasi juga dissenting opinion dari 3 hakim konstitusi. Tadi Anda sebut ini negarawan yang menyelamatkan demokrasi dan konstitusi begitu. Saya ke Bang Abdul Khoir mungkin. Bang Abdul, bagaimana yang Anda cermati dari dissenting opinion ini? Karena kan dari sebelumnya Pilpres langsung tahun 2004 hingga 2019 ini belum pernah terjadi adanya perbedaan pendapat atau dissenting opinion. Kenapa di Pilpres tahun ini tidak ada konsensus begitu dari 8 hakim MK yang mengadili putusan ini? Ya, terima kasih. Ya, memang benar dalam PHPU ini baru kali ini dilakukan diakomodasi beda pendapat itu. Ya. Beda pendapat lazim dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Nah, menyangkut tentang dissenting opinion ini
ini kita ketahui juga bahwa dalam dissenting opinion itu tidak mempersoalkan, sama sekali tidak mempersoalkan kedudukan petitum yang meminta dibatalkannya dari pencalonan cawapres atas Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Itu jelas. Jadi dissenting opinion itu hanya menyangkut tentang pemungutan suara ulang. Itulah hal yang berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi dalam kaitan ini kita kembali ke teori ke azas prinsip. Nah, terlebih lagi dalam kaidah, ya, dalam kaidah fikih. Nah, karena kaidah fikih ini sangat terhubung dengan teori hukum yang kita anut. Itu ada kaidah yang menentukan menghukumi sebagian perkara yang tidak bisa dibagi, tidak bisa dipisah dengan penafian atau penetapan, maka berarti menghukumi semuanya. Jadi alternatif dari petitum itu ketika dihukumi satu maka melibatkan yang lainnya. Nah, dengan ini ada dissenting opinion. Hanya perbedaannya bukan dalam hal petitum pembatalan, tapi petitum tentang pemungutan suara ulang. Nah, pemungutan suara ulang ini juga berbeda di antara Hakim Konstitusi Saldi Isra, Eni Nurbaningsih dan Arief Hidayat pada wilayah-wilayah tertentu. Ya. Tetapi jelas bukan dimaksudkan untuk semua wilayah, hanya terhadap wilayah-wilayah tertentu yang berpotensi adanya migrasi suara, dan kemudian itu dikaitkan dengan aspek kualitatif dalam hal pelanggaran administrasi pemilu secara terstruktur, sistemik, masif, dan oleh karenanya seyogyanya Mahkamah melakukan pemungutan suara pada daerah-daerah tertentu tersebut. Nah, hanya saja ini sudah menjadi keputusan. Jadi dissenting opinion itu menurut hukum dia bukan hukum. Yang menjadi hukum adalah amar putusan dari mahkamah itu sendiri. Ya, hanya itu yang menjadi keyakinan kita. Tapi memang ada bagusnya dengan adanya dissenting opinion ini akan mencerahkan bagi publik adanya perbedaan pendapat. Kita dapat penilaian lebih lanjut dan itu sangat bermanfaat bagi pengembangan pembangunan ilmu hukum kita. Dalam demokratisasi ini tentu pemikiran-pemikiran itu harus dibuka luas. Disitulah kita dapat melihat apa argumentasi yuridis filosofis bagi para hakim konstitusi itu, yang kemudian kita dapat melakukan kajian-kajian lebih bagus untuk kemudian menjadi manfaat bagi pengembangan ilmu hukum kita dan praktek beracara di Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Oke, Bang Abdul, ini kan dissenting opinion memang tidak bisa mengubah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya final dan mengikat. Nah, seandainya kemarin dissenting opinion ini lebih dari 3 hakim, kalau kemarin kan 3 dari 8 hakim, misalkan katakanlah 4 dari 8 hakim begitu, atau yang memiliki dissenting opinion kemudian adalah Ketua Mahkamah Konstitusi, apakah ini akan mengubah putusan MK? Ya enggak, satu suara satu orang. Bisa, satu suara satu orang. Jadi sebenarnya ini kan sifatnya ini idealnya itu kolektif, kolegial, dimusyawarahkan. Nah, hasil musyawarah itu walaupun di dalam musyawarah itu ada perbedaan, itu tidak ada dissenting opinion. Nah, kesinian adalah dissenting opinion, diberikan kemudahan itu. Sehingga dalam hal ini perbedaan-perbedaan itu ditemukan, tapi perbedaannya bukan menyangkut pembatalan, tapi hanya terkhusus perolehan suara, penghitungan suara, dan itu pun berbeda di antara para hakim konstitusi. Nah, hanya permasalahannya di sini, ini bagaimana kaitannya, bagi saya pribadi bagaimana kaitannya dissenting opinion yang menyangkut adanya perbedaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemungutan suara ulang itu secara aplikatif dapat diterapkan. Tapi bagaimana metodologinya menilai adanya migrasi suara secara masif tentu harus signifikan. Signifikansinya ini dihitung, ditentukan dengan pendekatan secara paralel dan ganda. Kemudian apabila dikaitkan dengan pendekatan kualitatif, nah menunjuk kepada terstruktur sistemik masif,
Ini murni ilmu hukum pidana. Panjang ceritanya ini. Karena di dalam terstruktur dan sistematis itu adalah adanya perjumpaan, kesengajaan, ada offset, ada naming, ada dolus premeditatus. Bagaimana ini membuktikannya? Ini kan susah. Dan bagaimana itu ada hubungan kausalitas di antara itu, hubungan kausalitas antara terstruktur dan sistemik pada sisi yang lain. Di sisi yang sama juga ada hubungan antara terstruktur sistematik dengan hubungan kausal berupa akibat perolehan suara yang masif signifikan dengan pendekatan paralel dan ganda. Ini kalau tidak dilakukan dengan ilmu hukum pidana secara mumpuni sangat sulit, karena hal itu dalam aplikasinya menyulitkan kita. Sedangkan undang-undang itu hanya memberikan satu penjelasan, pasal 286 Undang-Undang Pemilu, hanya itu. Tetapi sejatinya pendekatan TSM ini murni dari hukum pidana. Bagaimana kita meyakinkan adanya suatu peristiwa konkret terkait dengan kesengajaan yang menghasilkan akibat perolehan suara secara masif, pasti dolus keyakinan itu adanya suatu kehendak. Ini adalah all offset, dolus dengan maksud, bukan eventualis, ya, bukan pula directus. Nah, ini bagaimana menjumpakan Bang Abdul, Mas Anang dan Mas Fadli, maaf saya belum berkesempatan menanyakan Mas Fadli, kita tahan terlebih dahulu dialognya karena kita akan menuju ke kantor. Ya, Bang Abdul mohon maaf dan Mas Anang, Bang Fadli, kita tahan terlebih dahulu dialognya karena kita akan simak bersama informasi dari kantor DPP PDI Perjuangan untuk menyimak keterangan terkait putusan sengketa Pilpres 2024 berikut. Tapi dengan dasar yang sama. Itu juga di PT UN sama dengan kami berbeda. Kami mencoba untuk menelusuri bahwa ada pelanggaran oleh pejabat negara yang bernama KPU. Ya, baik, apakah ada pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh penguasa aparatur negara yang menyimpang? Ini tugas kami. Sehingga apa yang kami ajukan adalah satu proses yang bermuara pada apa yang disebut sebagai posture handlingan dalam bahasa hukum administrasi. Apa ada kekuasaan pemerintahan yang menyimpang dengan ketentuan lain, yaitu apakah ada onrecht matter of hesdat di bahasa hukum, yang terjemahnya adalah apakah ada perbuatan yang dilaksanakan oleh penguasa yang menyimpang dalam sistem itu. Nah, kami membicarakan. Oleh karena itu, kalau yang satu undang-undang PT UN ada pelanggaran apa sehingga hasil pemilunya berubah atau ada konflik lainnya, juga kalau proses pemilunya melalui pandangan yang apakah ada pelanggaran proses, kami adalah kepada orangnya, yaitu posture handlingan tadi, yaitu KPU dan hal ini melakukan berbagai pelanggaran. Ini kira-kira. Nah, kami harapkan agar putusan hari ini yang memberi ruang hukum untuk melakukan prosesnya, yaitu harapan kami KPU harus bisa menyadari, KPU harus tertib hukum, supaya hukum itu bisa berdaulat di negara ini, yang menunda penetapan pasangan yang dianggap menang, yang sudah final and binding, yang tidak begitu utuh, karena masih ada persoalan baru yang dipersoalkan di pengadilan lainnya, yaitu pengadilan tata usaha negara yang akan menyidangkan apakah ada pelanggaran, apakah ada pembiaran. Itu kira-kira. Maka saat ini pun saya mengatakan publik, Omnibus Kurai silahkan mendukung proses hukum yang tadi diadakan di PT UN. Seluruh elemennya akan melakukan persahabatan untuk menekan negara hukum ini. Omnibus Kurai silahkan kembali hidup untuk bisa mengingatkan, bisa memberikan dukungan pada proses pengadilan di KPU. Mungkin teman-teman lain ada yang berpendapat lain, silakan Pak If untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, kami dari tim kuasa hukum tadi sebagaimana Prof. Gayus sudah sampaikan, pada
pagi hari tadi kami sudah hadir di persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan di dalam persidangan telah disampaikan dalil-dalil yang dibangun oleh tim kuasa hukum, dan salah satunya dalilnya adalah adanya tindakan faktual yang dilakukan oleh KPK. Baik, kita kembali lanjutkan dialognya pemirsa. Saya akan langsung menanyakan ke Mas Fadli Ramadhani dari Program Manajer Perludem. Mas Fadli, ini kan terkait dengan putusan ataupun dissenting opinion dari 3 hakim Mahkamah Konstitusi. Kalau kita melihat bahasanya ini cukup keras, dan kemarin ada yang disoroti terkait dengan rule of laws dan rule of ethics. Begitu, artinya tidak bisa hanya melihat dari hukum saja, tapi juga harus melihat dari etika terkait dengan bansos, netralitas, begitu. Kalau Anda melihat adanya ruang ini, apa yang harus diperbaiki ke depannya mungkin dari secara undang-undang pemilu? Kalau salah satu yang paling krusial yang harus diperbaiki menurut saya, belajar dari pertimbangan-pertimbangan MK di dalam menjawab setiap dalil permohonan adalah soal kesempatan dan waktu yang lebih leluasa kepada para pemohon untuk membuktikan permohonannya. Artinya kalau kita lihat di dalam pertimbangan-pertimbangan hukum yang disampaikan oleh MK, ini di luar 3 hakim yang mengajukan dissenting ya, Mbak Valeri ya. Iya. Memang mereka terkendala untuk memverifikasi kembali alat bukti yang diajukan oleh pemohon. Nah, kenapa itu terjadi? Ya karena waktu pembuktiannya sangat terbatas. 14 Mas Anang hari yang ini ikut ya, Mas, sidang ya pasti merasakan betul soal itu. Dan kita teman-teman pemantau pemilu yang juga mengikuti proses persidangan, ya bagaimana mungkin kalau mau membuktikan secara fultoid begitu ya dalam proses rangkaian pelanggaran yang begitu selesai dan dapat dilakukan cross eksaminasi dengan alat bukti yang lain, dengan aktor yang lebih bersilang terkait dengan politisasi bansos misalnya, atau terkait dengan mobilisasi pejabat negara untuk kepentingan paslon 02. Ketika misalnya MK mengatakan dalil pelanggaran soal Bawaslu yang lambat dalam merespon tentang kecurangan dalam politisasi bansos, lalu kemudian pertimbangan itu hanya berhenti sampai di mana jawaban Bawaslu tentang pelanggaran itu ternyata tidak memenuhi syarat formil dan material, ya itu kita nggak menemukan apa-apa untuk mencapai tujuan keadilan pemilu. Kan mestinya ditanya lebih jauh, Mbak, soal ketidakcukupan syarat formil dan syarat material itu apa? Nah, termasuk juga ketika MK mengatakan Mahkamah tidak begitu yakin, atau kemudian dalil permohonan atau alat bukti yang diajukan oleh permohonan tidak mampu meyakinkan Mahkamah bahwa itu berpengaruh kepada perolehan suara pasangan calon. Nah, apakah MK bisa menjelaskan politisasi bansos dan keterlibatan aparatur pejabat negara seperti apa yang kemudian itu bisa dan mampu memenuhi kualifikasi mempengaruhi perolehan suara? Nah, sebetulnya kalau untuk pemilihan kepala daerah itu sudah banyak jurisprudensinya, dan beberapa dikutip oleh Mas Anang dan kawan-kawan di baik di permohonannya Mas Anies maupun di permohonannya Mas Ganjar. Saya bisa sebut salah satu misalnya perselisihan hasil pemilu Pilgub Sumatera Selatan tahun 2013. Itu problemnya kenapa permohonannya Pak Herman Deru dikabulkan ketika menggugat kemenangan Gubernur Sumsel saat itu, incumbent Pak Alex Nurdin, karena Pak Alex Nurdin menganggarkan puluhan miliar rupiah dana hibah dan dana bansos. Nah, itu didistribusikan dengan waktu yang berdekatan dengan kampanye pilkada dan disebarluaskan di basis-basis dukungan pemilih. Jadi kalau bicara presiden putusan soal politisasi bansos sudah ada. Jadi kalau kemudian sekarang misalnya MK merasa ya MK tidak yakin karena waktunya singkat, pertanyaan berikutnya ternyata ada 3 orang hakim yang yakin dengan alat bukti yang diajukan oleh pemohon, kemudian petunjuk-petunjuk yang dapat dilihat oleh hakim, dan mereka kemudian yakin dengan fakta-fakta dan dalil-dalil tersebut. Karena kalau kita membaca terbatasnya waktu
pembuktian perselisihan hasil pemilihan umum presiden yang hanya 14 hari kerja mesti diputus ya Mbak ya, sejak permohonan diregistrasi, ya pasti mustahil lah, sampai kiamat nggak akan mungkin permohonan PHPU Pilpres itu dikabulkan kalau harus kemudian membuktikan setiap dalil itu secara selesai, kemudian bisa dilakukan cross eksaminasi dengan alat bukti, saksi dan petunjuk-petunjuk yang lain. Sampai kiamat nggak akan pernah itu bisa terjadi karena waktunya terbatas. Nah, jadi kalau tadi ditanyakan misalnya apa yang mesti diubah, ya berarti harus diperpanjang waktu pembuktian. Nah, kalau tidak begitu ya berarti mestinya fokus dan concern pembuktian hakim MK mestinya bisa bersandar dan menggunakan pendekatan yang dilakukan oleh 3 orang hakim MK yang mengajukan dissenting opinion. Artinya ya mereka sudah membaca dalil permohonan, mereka tidak mungkin tidak mengikuti diskursus isu kepemiluan. Ketika dalil itu datang ke meja mereka, yang mereka lakukan adalah mengecek apakah benar ada petunjuk, ada alat bukti, ada dalil yang relevan terkait dengan masalah dan kecurangan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Coba bayangkan Mbak, hampir 300 juta ya pemilih kita ya, dan kemudian di 38 provinsi di negara sebesar Indonesia, lalu kita mau berharap membuktikan kecurangan secara mendalam, secara selesai dengan 19 orang saksi dan 1 hari pembuktian, itu nggak make sense, nggak masuk akal. Selain jendela waktu 14 hari mungkin, Mas Fadli, ini kan juga yang menjadi salah satu poin argumentasi adalah kalau bisa nantinya ini menjadi catatan juga agar bagaimana memperluas pelanggaran ini agar juga bisa diadili di MK, karena MK merasa kalau memang sudah ada dugaan-dugaan kecurangan masuk kepada Bawaslu, MK tidak punya wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara begitu. Bagaimana nanti ini seharusnya diatur untuk pemilu selanjutnya? Ya itu menurut saya sih MK menghindar saja untuk tidak mau menjawab dan kemudian lebih dalam mengungkap sejauh mana proses penegakan hukum yang sudah dilakukan oleh Bawaslu. Nah pertanyaannya apakah MK sudah pernah mengadili, memeriksa kembali pelanggaran-pelanggaran, bahkan penyelesaian sengketa yang pernah diadili oleh Bawaslu? Saya bisa jawab 100% pernah Mbak, dan sudah pernah dilakukan oleh MK. Nah ini lagi-lagi saya contohkan kasus pilkada misalnya. Kasus sengketa pilkada tahun 2021 Kabupaten Saburai Jua itu tidak hanya pokok sengketanya itu di luar proses hitung-hitungan suara, karena yang disoal itu adalah soal keterpenuhan syarat calon, tapi proses penyelesaian sengketanya itu sudah dilakukan di luar timeline penyelesaian perselisihan hasil pilkada. Apa yang dilakukan oleh MK? MK masih menerima permohonannya, MK masih memeriksa permohonannya, dan yang lebih mencengangkan adalah MK mengabulkan permohonannya dan memerintahkan pilkada ulang. Jadi kalau kita bicara presiden, apakah MK punya kewenangan soal menangani perkara yang berkaitan dengan kecurangan, tidak hitung-hitungan saja, itu sudah pernah dilakukan MK, dan menurut saya perdebatan itu harus di stop. Dan yang penting adalah bagaimana ruang pembuktian bisa lebih leluasa dan MK tidak lagi mudah untuk menjawab dalil dengan cara tidak cukup alat bukti, mahkamah tidak bisa mempertimbangkan karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Karena hakim kan mestinya aktif ya, dan hakim mesti memverifikasi sendiri gitu. Dan kalau ada yang kurang misalnya terkait dengan dalil yang diajukan, kan hakim bisa minta. Dan itu dilakukan dengan memanggil 4 orang menteri kan. Kenapa tidak misalnya, oh ternyata dalil ini kayaknya relevan ini untuk diperdalam. MK suruh para pihak untuk menghadirkan saksi ini, hadirkan orang yang bisa menjelaskan ini, hadirkan orang yang bisa mampu menjawab dalil yang Anda ajukan ini. Kan mestinya begitu gitu. Jadi dibatasi 19 orang saksi, tiba-tiba di putusan dibilang ya kita nggak ada waktunya terbatas dan segala macam. Ya menurut saya itu unfair saja untuk tujuan mendapatkan keadilan pemilu ya. Mas Fadli, kita tahan dulu. Saya kembali ke Mas Anang. Mungkin Mas Anang dari Tim Hukum Nasional Anies Muhaimin, apa langkah selanjutnya kemudian setelah kemarin putusan dari MK? Kalau tadi kita melihat dari PDIP, parpol pengusung Ganjar Mahfud akan menggugat ke PT UN. Apakah dari Tim Hukum Nasional Anies Muhaimin juga ada pembicaraan terkait hal ini? Kemana selanjutnya? Kalau mengikuti jalur konstitusional, ini adalah perjuangan terakhir ya. Jadi sudah perjuangan terakhir di jalur konstitusional ini, sehingga langkah ke depan apa, kami belum membuat pembicaraan soal itu karena memang ini sudah jalur konstitusional terakhir. Dan kita menghormati putusan MK yang memang
ini adalah final and binding, sudah yang pertama dan terakhir, dan itu mengikat. Jadi kita hormati saja putusan MK itu yang sudah dibacakan. Tapi izin kalau boleh saya menanggapi soal beberapa hal. Yang pertama, bahwa petitum kita, petitum 01 itu bukan hanya sekedar diskualifikasi calon. Jadi petitum kita itu bukan hanya sekedar itu, tetapi juga mempersoalkan hasil perolehan suara yang kita buktikan dengan adanya di petitum yang menyatakan permohonan kepada MK untuk membatalkan keputusan KPU tentang hasil suara. Yang itu menurut dalil permohonan kami diperoleh dengan cara yang curang, yaitu antara lain politisasi bansos, kemudian netralitas aparat atau penyelenggara negara yang terbukti dinyatakan oleh 3 hakim konstitusi itu memang terjadi. Nah, kaitannya dengan apakah kami mampu membuktikan, sebenarnya menurut keyakinan kami ada beberapa hal yang kalau kita bicarakan pola kecurangan itu sudah bisa kita buktikan. Tapi kalau pertanyaannya apakah harus dibuktikan seluruhnya di seluruh Indonesia, kita harus ingat kita punya 820.000 TPS. Yang itu kan nggak mungkin dibuktikan dalam waktu yang hanya 14 hari kerja persidangan itu. Dan mohon diingat tadi disampaikan oleh Mas Fadli bahwa kita itu hanya dibatasi 19 orang saksi dan ahli. Jadi di dalam 19 orang itu ada sudah saksi dan termasuk ahli, dan hanya diberi waktu 1 hari untuk melakukan pembuktian. Maka sebenarnya ini yang dikedepankan dalam proses penyelesaian sengketa pemilu, sengketa pilpres ini sesungguhnya adalah bagaimana sikap-sikap kenegarawanan hakim konstitusi untuk bisa menemukan aspek substantif di luar yang sifatnya prosedural, kaitannya dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh para pemohon. Dan ini yang tidak kita temukan di 5 hakim konstitusi. Bicaranya masih sangat aspek prosedural dan pembuktiannya harus satu-satu dan sebagainya. Beda dengan 3 hakim konstitusi yang menyatakan dissenting. Beliau bisa menggali bahwa di sini ada persoalan substansial yang itu bisa terbukti, yaitu kaitannya dengan tadi politisasi bansos. Itu dinyatakan terbukti oleh 3 hakim konstitusi. Kemudian netralitas penjelangan negara, dalam hal ini adalah Presiden Jokowi dan juga beberapa menterinya, itu juga dinyatakan terbukti oleh 3 orang hakim yang menyatakan dissenting. Artinya apa? Sebenarnya menggali itu bisa dilakukan oleh hakim konstitusi, tetapi rasanya saya sepakat dengan disampaikan oleh Mas Fadli, beberapa 5 hakim konstitusi itu menghindar untuk masuk terlalu jauh bagaimana menguatkan keadilan substantif ini dalam proses penyelesaian sengketa pilpres ini. Baik, terakhir saya ke Bang Abdul Khoir. Bang Abdul, closing statement untuk dissenting opinion dari 3 hakim MK ini tentunya membuka peluang untuk ruang perbaikan bagi demokrasi dan konstitusi. Anda menilai seperti apa nantinya perbaikan yang harus dilakukan supaya ini tidak menjadi presiden buruk dalam pemilu selanjutnya? Ya, jika kita melakukan penelitian mendalam, maka kita akan menemukan adanya suatu hal yang menarik perhatian bagi kita. Kita ketahui bahwa petitum kedua pemohon itu dalam satu tarikan nafas. Permohonan keduanya itu kan memohon pembatalan terhadap paslon 02 dan meminta PSU. Di sini putusan pembatalan itu ternyata tidak menjadi persoalan dalam dissenting opinion. Ya, itu sudah jelas itu. Padahal antara permohonan petitum pembatalan itu terkait dengan PSU tanpa hadirnya paslon 02. Lepas dari itu semua, yang menjadi penting bagi kita adalah ini menyangkut pembangunan hukum ke depan. Bagaimana merumuskan peradilan pemilu yang menampung pendekatan kualitatif dan kuantitatif terkait dengan pelanggaran proses secara TSM dan adanya migrasi suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya calon, dan di dalam itu diyakini oleh para pihak yang menjadi calon ada kecurangan, ada fraud, dan ada error persona. Ya, ini perlu ada lembaga khusus, sehingga diperlukan pengadilan khusus pemilu. Jadi Mahkamah Konstitusi itu hanya untuk judicial review saja. Kalau semua pelanggaran pemilu, sengketa pemilu, baik itu pilkada, pilpres, pileg, itu justru akan tidak sesuai dengan makna dibentuknya Mahkamah Konstitusi, hanya dalam hal khususnya itu terkait dengan uji materi undang-undang dan perihal tentang investment. Ya, pada akhirnya saya menyatakan sama seperti yang disampaikan Perwaku bahwa
setiap persidangan itu harus ada ujungnya yang mengakhiri suatu perkara. Ini selaras dengan kaidah fikih hukmul hakim ilzamu ya'kul khilaf, yang bermakna keputusan hakim itu adalah sesuatu yang harus ditaati dan pemutus perselisihan. Ke depan ini yang diperlukan itu adalah bagaimana sinergitas kolaborasi kita anak bangsa untuk menjaga dan merawat persatuan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan kemakmuran Indonesia, berkeadilan, dan sekaligus juga memberikan manfaat bagi kita. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Baik, Abdul, terima kasih tim hukum Anies Muhaimin anak Zubaidi, pakar hukum Abdul Hoy Ramadan, dan program manajer Perludem Fadli Ramadhanil telah bergabung dalam Sindo Sore. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Tentunya kita sama-sama kawal ke depannya bagaimana perbaikan untuk demokrasi dan konstitusi di Indonesia. Terima kasih, salam sehat Bapak-Bapak. Salam sehat. Ya, Timnas U23 mencetak sejarah dengan melaju ke perempat final Piala Asia di Doha, Qatar. Tak pernah diperhitungkan Garuda Muda bisa kalahkan Australia yang 23 tahun terakhir tak pernah bisa dikalahkan. Untuk membahas informasi ini, kita telah terhubung dengan Bang Abdul Haris selaku pengamat sepak bola, dan kami masih menunggu koneksi dengan Bapak Suparji selaku Ketua BTN PSSI. Kita ke Bang Ai dulu. Selamat sore Bang Ai. Selamat sore Bang Samuel. Bang Ai, ini kemarin kita sempat berbicara terkait dengan U23 sebelumnya, tapi kaget gak waktu akhirnya kita bisa lolos? Ya, ini memang target yang dicanangkan oleh PSSI agar kontrak Sintayong diperpanjang, dan Sintayong bahkan sangat percaya diri ya bisa lolos ke perempat final. Tapi memang saya berpikirnya kemarin kita hanya seri ya menghadapi Yordania, tapi luar biasa mengejutkan, kita bisa menang dengan skor telak ya 4-1. Ya, saya pikir ini kuncinya penalti Marcelino Ferdinand ya di menit 25 saat itu, yang membuat otomatis pertahanan dari Yordania lebih longgar, dan ini yang dijadikan sasaran empuk buat para pemain tim nasional Indonesia U23. Dan Yordania memang harus menang ya kemarin ya, karena di posisi jadi tidak fokus terhadap pertahanannya seperti itu ya Bung Ai. Iya, otomatis dengan mereka kebobolan 1 gol, artinya mereka harus cari 2 gol. Itu membuat mereka akhirnya bermain lebih terbuka. Otomatis pertahanan mereka akan lebih longgar, dan dengan gaya main Indonesia di tangan Sintayong yang lebih cenderung mengandalkan counter attack, ini menjadi makanan empuk buat Garuda Muda ya. Dan hasilnya kita bisa lihat 4 gol bersarang ke gawang Yordania. Tapi yang paling menarik di sini adalah dari 2 pertandingan terakhir ini para pemain pede, sangat percaya diri, dan juga tampil tenang sekali. Walaupun lawan melakukan pressing ketat, high pressing, mereka tidak panik. Biasanya kalau di masa-masa lalu yang dikhawatirkan adalah kepanikan. Setiap lawan melakukan high pressing ini, pemain-pemain kita biasanya tendang jauh ke depan, Tapi sekarang tuh enggak. Ini yang menggembirakan buat orang Indonesia saat ini. Oke, kita sudah terhubung dengan Pak Suparji, Ketua BTN PSSI. Selamat sore, Pak Suparji. Selamat sore. Pak, ini kita melaju untuk next melawan Korea Selatan. Selamat dulu Bapak buat timnas U23 kita. Tapi apakah awalnya memang yakin bahwa kita akan lolos, Pak? Ya, yang pertama terima kasih dulu ya kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mensupport, mendukung timnas Garuda Muda U23. Dengan apa yang kaitannya kan Piala Asia U23 ini kan memang sudah kita persiapkan jauh-jauh hari. Jadi sudah kita persiapkan jauh-jauh hari, sehingga dengan kesiapan yang cukup baik ini pasti kan membawa hasil yang bisa disaksikan semuanya kan, tidak perlu kita harus menjelaskan gitu. Artinya persiapan dari TC Dubai, lantas dilanjutkan di Doha di Qatar, itu kan bagian proses ya, bagian proses yang boleh dikatakan cukup matang.
yang sudah dipersiapkan oleh Sintayong ya. Tim pelatih. Kami dari koordinasi itu kan tentu hanya bisa memfasilitasi hal-hal yang memang dibutuhkan oleh tim kepelatihan. Maunya seperti apa, inginnya seperti apa, nah kamilah yang mempersiapkan itu semua. Proses panjang inilah yang tentu bisa menghasilkan prestasi yang sama-sama bisa disediakan dan menurut kacamata kita semua, menurut kacamata federasi ya sampai saat ini kepelatihan yang head coach oleh Sintayong ini cukup membanggakan. Seperti itulah ya. Ya, Pak Suparji, ini kan sebelumnya pernah menjadi manajer tim nasional kelompok usia muda. Ini menurut Bapak seberapa besar potensi pemain muda di Indonesia kalau dibandingkan dengan negara lain di Asia sendiri, Pak? Ya, begini. Saya perlu sampaikan karena memang saya ini kan bisa dilihat dari track record saya membawa timnas usia muda dari AFF. Saya bersama-sama dengan Coach Indra Safri juga bisa mempersembahkan piala, terus SEA Games U22 juga bisa membawa juara gitu ya, piala gitu. Sehingga saya melihat kans yang ada khususnya anak-anak muda kita dari usia muda ya 23 ke bawah itu saat sekarang ini memang boleh dikatakan kalau bersaing di level Asia Tenggara, saya kira saat sekarang ini boleh dikatakan sangat peningkatannya sangat tajam sekali. Oke. Boleh dibandingkan ya, ini boleh dibandingkan ya. Nanti bisa dilihat dari statistik ya. Bisa dibandingkan antara Indonesia, Vietnam dan Thailand. Kalau saat sekarang ini kan boleh dikatakan kita dulu susah mengalahkan Vietnam, kita juga sekarang ini kita bicara soal data saja lah, statistik yang ada aja dan perolehan yang ada saja, sehingga kalau kita berbicara soal kualitas anak-anak muda saat sekarang ini ya, baik itu yang sekarang berada di klub Liga 1, Liga 2 dan mungkin di tempat yang lain ya, itu sangat membanggakan perkembangannya. Tinggal bagaimana sekarang kita mempertahankan itu dan meningkatkan itu ya, terutama dari semua instansi sepak bola yang memang ada di situ. Mulai dari youth itu juga harus mulai ditingkatkan dan diperhatikan betul. Karena jangan sampai ini pupus gitu ya, pupus tengah jalan. Karena kita tahu bahwa Sintayong juga sudah betul-betul boleh dikatakan ini memangkas generasi kan. Sekarang betul. Hasil seperti ini. Seperti itu sih kalau saya menilai, karena saya memang lama di usia muda. Oke, saya ingin ke Bang Ai. Melihat Indonesia saat ini seberapa jauh perubahannya dengan sebelum-sebelumnya, Bang Ai? Iya, memang secara general sepak bola Indonesia sejak ditukangi oleh Coach Sintayong ini grafiknya luar biasa ya. Saat Sintayong masuk 2019 akhir dan mengawali 2020 itu ada COVID dan Indonesia saat itu ada di peringkat 175. Tapi pelan-pelan meskipun belum ada trofi yang dipersembahkan oleh Coach Sintayong, tapi progresnya kelihatan. Dari 175 ranking sekarang ada di 134. Kemudian juga kita lolos di 3 kelompok umur Piala Asia di senior, kemudian juga di U23, U20 juga kita lolos. Artinya memang peningkatannya luar biasa. Kemudian juga jenjang-jenjangnya juga cukup bagus. Tim U20 yang dilatih Coach Indra Safri juga permainannya menjanjikan, U19 juga perkembangan sangat bagus. Artinya memang ini yang harus dipertahankan. Tinggal sekarang bagaimana pembinaan usia mudanya di grassroots, kemudian juga liganya, bukan hanya Liga 1, tapi liga-liga yang terbawahnya termasuk Elite Pro Academy dan juga kompetisi-kompetisi di tiap-tiap daerah. Ini yang harus diperbanyak, yang harus dikembangkan, sehingga dari situlah diharapkan bisa lebih mengembangkan dan melahirkan bakat-bakat muda di sepak bola Indonesia. Oke, Bung Ai, ini kita menghadapi Korsel. Menurut Bung Ai, bagaimana komposisi pemain kita? Apakah memang sanggup bersaing dengan Korsel yang sampai saat ini belum kalah di Piala Asia U23 ini, terlebih juga dengan Nathan yang ditarik kembali ke klub asalnya? Iya, memang ya secara di atas kertas Korea Selatan memang lebih difavoritkan oleh banyak
pihak ya, karena memang dari secara ranking, kemudian juga dari mereka juga pernah juara 2020. Tapi jangan lupa kita sudah mengalahkan Australia. Artinya Australia saja sudah bisa kita kalahkan. Mentalitas ini juga yang harus kita jaga ya. Karena apapun bisa terjadi di lapangan. 2013 di tangan Coach Indra Syafri, Indonesia pernah mengalahkan Korea Selatan di GBK di kelompok umur U19 ya. Artinya kenapa di kelompok umur U23 ini nggak bisa? Gitu. Karena gaya main yang diterapkan oleh Sintayong ini bisa dikatakan sudah cukup baik ya. Mereka tenang bermain, mereka build up serangannya dari bawah dengan sangat percaya diri. Dan dengan kehilangan Nathan memang ini sebuah kehilangan yang cukup terasa. Tapi saya pikir bisa ditutupi lah. Masih ada Justin Hapner yang bisa didorong ke tengah menemani Ivar Jerner. Betul, dengan pola 3-4-3 atau 5-4-1 ini dengan Ivar Jerner dan Justin Hapner ini saya pikir tidak masalah. Karena sebetulnya kan posisi itu memang posisinya Justin Hapner ya, dengan Ivar Jerner. Artinya di belakang masih ada Komang, masih ada Ferrari, masih ada Rizky Ridho. Ya mudah-mudahan dengan skuad yang ada ini Indonesia masih bisa tetap bersaing. Kita yang paling penting, yang paling utama adalah percaya aja dulu, yakin aja dulu kita bisa. Pak Sumarji, ini menurut Bapak nih strategi apa nih yang baik untuk melawan Korea Selatan? Lalu apakah strategi yang dibangun oleh STY sejauh ini seperti karakternya yang dibangun di timnas ini, apakah memang sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh kawan-kawan di PSSI? Ya, begini Mas. Jadi perlu sampaikan ya, kita ini sudah mengantisipasi lawan-lawan yang kita ini berkeyakinan, dikarenakan memang itu tadi saya sampaikan dari awal. Kan kita ini prosesnya cukup panjang, sampai yang namanya Lebaran aja kita nggak pulang kan. Sehingga kita sudah tahu bahwa kita ini punya keyakinan akan lolos. Nah, sebaliknya lawan yang kita hadapi ini sebenarnya kan sudah kita prediksi kita bakal ketemu sama Korea Selatan itu. Karena apa? Karena kita tahu dari beberapa game yang kita tonton di stadion antara Korea Selatan dengan Cina dan sebagainya itu memang betul-betul kayaknya memang Korea Selatan bakal sebagai juara grup gitu. Sehingga kita sudah prediksi itu. Nah, maka berkaitan dengan itu kita sudah persiapkan betul ya, tim analis sudah mempersiapkan betul Coach Sintayong betul-betul sudah mempersiapkan itu dari jauh-jauh hari lawan yang akan kita hadapi. Nah, tentunya dengan lawan yang kita hadapi ini adalah lawan boleh dikatakan terkuat ini kan ya gitu. Kalau kelemahan, kelebihan U23 Korsel juga sudah dipelajari dengan baik. Tentu dengan hasil analisis yang sudah didapatkan oleh tim, tentu itu kan akan kita pakai untuk dasar untuk meracik strategi apa yang akan kita lakukan. Ini sebenarnya bagian terpenting yang sampai dengan saat sekarang ini itu kita boleh dikatakan kalau ngomong diotak-atik lah bagaimana baiknya kita menghadapi Korea Selatan ini. Seperti itulah. Pak, ini Nathan beneran dikonfirmasi tidak akan ikut nanti melawan Korsel atau bagaimana, Pak Sumarji? Ya, sampai jam ini federasi betul-betul mengupayakan dengan segala kekuatan yang dimiliki, hubungan diplomasi yang dimiliki agar supaya bisa Nathan bisa kembali bergabung untuk memperkuat timnas Garuda Muda U23 melawan Korea Selatan. Tetapi tidak perlu khawatir dan tidak perlu harus was-was begitu dengan tidak adanya Nathan, karena kita tahu bahwa sekuat ini kan diracik oleh Sintayong ini kan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Artinya kalaupun misalkan tidak ada Nathan, pasti posisi itu sudah kita persiapkan gitu. Tetapi kan tidak mungkin saya harus sampaikan ke publik bahwa penggantinya ini nggak perlu. Karena apa? Karena saya ada di dalam gitu. Ini adalah bagian strategi terpenting yang tentunya akan kita rahasiakan sampai dengan di game yang akan datang, yang akan datang, seperti itu. Pak Sumarji, saya ingin bertanya nih, mungkin izin dulu sebelumnya, karena memang banyak sekali meme yang
terkait dengan banyaknya kehadiran pemain naturalisasi di timnas sendiri. Apakah memang ini kunci kekuatan Indonesia menurut Pak Sumarji? Lalu bagaimana dengan pemain-pemain kita yang lain sebenarnya? Itu kan mungkin memang sempat beredar menjadi kekhawatiran, ya banyak beredar di media sosial ya terkait hal tersebut. Responnya bagaimana Pak Sumarji? Ini Mas, saya perlu juga sampaikan nih, masyarakat ini banyak bertanya-tanya berkaitan dengan itu. Ya. Saya tegaskan bahwa tidak perlu khawatir dan tidak perlu meragukan gitu ya, meragukan komitmen kita semua yang ada di federasi. Artinya keberadaan pemain naturalisasi dan atau keturunan dengan keberadaan pemain lokal itu nggak ada masalah. Semuanya itu harus diperkuat gitu. Artinya apa, Mas? Artinya kekuatan itu kan harus berbagi begitu antara kekuatan keturunan atau naturalisasi dengan kekuatan lokal. Nah ini kalau dipadukan hasilnya sangat luar biasa. Jadi sekali lagi jangan membedakan naturalisasi keturunan dengan lokal, semuanya sama. Saya berulang kali menanyakan kepada mereka tujuannya bukan cari apa-apa, karena merasa kepingin ada darah Indonesia, entah itu dari neneknya, ibunya, atau bapaknya, dan kepingin betul-betul membantu Indonesia supaya di internasional itu betul-betul dihargai gitu. Seperti itu. Ada nama, nah itu yang saat sekarang ini ada di anak-anak kita gitu. Jadi sekali lagi tolong jangan ada lagi lah membeda-bedakan soal naturalisasi dan tidak. Sama saja, sekali lagi sama saja. Semua mereka tujuannya sama. Semua mereka tujuannya sama itu. Baik. Terakhir untuk Pak Sumarji, kira-kira prediksi skor berapa Pak Sumarji? Saya tidak bisa bicara berkaitan dengan skor ya. Jujur, kami sampai dengan saat ini itu saya dengan tim kepelatihan itu selalu berpikir bagaimana caranya kita berusaha keras dan memberikan terbaik seperti itu ya Pak Sumarji. Kita persiapkan untuk meracik strategi supaya intinya kita pengen menang lah. Pengen mengukir sejarah Piala Asia kita bisa lolos dan kita bisa semifinal. Intinya itu saya. Betul. Baik. Bang Ai, terakhir, ini melawan Korsel bagaimana strategi yang harus dipakai STI? Apakah tetap dengan formasi 3 back seperti biasanya karena favoritnya dia? Lalu biasa, tebak skor menurut Bang Ai seperti apa? Ya, kalau saya pikir Coach Sintayong sudah punya pakem baku ya. Kalau defense mereka akan memainkan 5-4-1, kalau offense mereka akan tampil berubah menjadi 3-4-3 dan itu sepertinya akan dimainkan lagi. Skor saya sih memang ini agak berat ya, karena yang dilawan adalah punya tradisi juara di level Asia, salah satu rajanya. Tapi kita berharap, kita yakin ada kejutan yang bisa dibawa oleh para pemain muda Indonesia. Ya mudah-mudahan kita bisa unggul dengan margin 1 gol lah. Baik. Apakah itu 2-1 ataupun 1-0. Baik. Terima kasih Pak Sumarji, Bung Ai. Terima kasih telah bergabung sama kami sore hari ini. Kita tunggu Jumat dini hari kalau nggak salah antara Taeguk Warriors melawan Garuda Muda Indonesia. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH berkolaborasi dalam mempercepat kepemilikan sertifikat halal untuk produk makanan dan minuman di 3.000 desa wisata di Indonesia. Sertifikasi halal ini diharapkan dapat mendorong kualitas produk-produk ekonomi kreatif tanah air. Kemenparekraf bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH meluncurkan program sertifikasi halal produk makanan dan minuman yang dilaksanakan secara virtual. Melalui program yang bertajuk Wajib Halal Oktober 2024 ini, Kemenparekraf dan BPJPH akan mempercepat kepemilikan sertifikasi halal bagi produk makanan serta minuman di 3.000 desa wisata yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan untuk desa wisata kami siap dengan pendampingnya yang sudah tadi diupayakan, dan tentunya kami akan terus mensosialisasi agar kegiatan pariwisata ini halalan, toiban, dan mubarokan. Halal, toib, dan juga membawa unsur-unsur kebaikan dan kesejahteraan dan keadilan. Kita di bulan Juni, Juli, dan Agustus kita melakukan mitigasi terhadap pelaku usaha yang belum juga atau kita memberikan kesempatan terakhir
pada Juni, Juli, Agustus untuk mendaftarkan sertifikasi halal. Melalui program ini diharapkan Indonesia menjadi destinasi wisata halal nomor 1 di dunia. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Ya, pemerintah memastikan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta akan menjadikan Jakarta sebagai pusat perdagangan dunia. Pemerintah mengakui selama berstatus sebagai daerah khusus ibu kota, lebih dari 17% produk domestik bruto nasional dihasilkan di kota Jakarta. Usai lagi tak berstatus sebagai ibu kota negara, pemerintah memastikan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta akan menjadi Jakarta sebagai pusat perdagangan dunia. Pasalnya dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, Jakarta diberikan banyak kewenangan khusus di bidang perdagangan. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suadjar Diantoro mengungkapkan, saat menjadi daerah khusus ibu kota, Jakarta selama bertahun-tahun telah menjadi daerah dengan perdagangan dan perekonomian yang maju. Hal tersebut ditandai dengan lebih dari 17% produk domestik bruto nasional dihasilkan di kota Jakarta. Jakarta ini sudah terbentuk sebagai daerah khusus. Pada saat dia menjadi daerah khusus ibu kota Jakarta, dia langsung bertahun-tahun hari ini sudah terbentuk menjadi daerah yang perdagangannya maju, perekonomiannya maju, dan itu ditandai dengan hampir 20%, tepatnya itu 17% lebih produk domestik bruto Republik Indonesia itu dihasilkan di kota Jakarta. Seperti diketahui dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, pemerintah dan DPR memberikan banyak kewenangan khusus kepada Jakarta di berbagai bidang. Salah satunya perdagangan yang meliputi kewenangan perizinan dan pendaftaran perusahaan di bidang perdagangan, stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, serta standarisasi perlindungan konsumen. Pemirsa, sidang Komisi ke-80 UNESCAP kembali digelar bertempat di Bangkok, Thailand. Indonesia akan mengedepankan inovasi digital untuk mengatasi ketimpangan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik. Sidang Komisi ke-80 UNESCAP menjadi momentum kerjasama negara-negara di kawasan Asia Pasifik untuk mendorong pemanfaatan inovasi digital. Tujuannya untuk mempercepat implementasi agenda pembangunan berkelanjutan 2030. Tahun ini Indonesia menginisiasi dan menjadi tuan rumah side event dengan tema percepatan aksi iklim berdasar laut yang akan diselenggarakan pada hari Rabu. Menlu Retno mengatakan Asia Pasifik saat ini memimpin dunia untuk transformasi digital dengan adanya percepatan transformasi hingga 10 tahun akibat pandemi COVID-19. Lanskap digital di kawasan Asia Pasifik saat ini sangat terpecah. Perbedaan kesiapan nasional dan regional serta kapasitas regulasi menciptakan halangan dalam mencapai inovasi digital regional. Untuk itu, Asia Pasifik perlu mengembangkan roadmap pengembangan digital untuk memfasilitasi pertukaran teknologi dan kebijakan, menjaring potensi negara-negara, serta mengharmonisasikan inisiatif yang ada di kawasan saat ini seperti di ASEAN dan APEC. Kedua, mempromosikan inklusivitas digital untuk menjembatani digital divide. Saya menggarisbawahi adanya gender gap, penggunaan internet di kawasan.